Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Lanjutkan talim kita pada hari ini. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faja'a ila salah, akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Jarir kadzalika fil Mansur. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui suatu kesulitan, maka beliau segera mengerjakan salat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Durul Mansur. Salat adalah rahmat Allah yang maha besar. Mencari pertolongan dengan salat ketika menghadapi kesulitan berarti bersegera menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika rahmat Allah datang, maka tidak akan ada lagi kesulitan. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Para sahabat yang selalu mengikuti langkah Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga sering melakukan demikian. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika terjadi angin topan, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam segera masuk ke masjid dan tidak akan keluar sebelum angin itu reda. Demikian juga jika terjadi gerhana matahari atau bulan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam segera mengerjakan salat. Suhaib radhiyallahu anhu pernah diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa para nabi terdahulu pun jika mendapatkan suatu masalah ataupun kesulitan, maka mereka segera melaksanakan salat. Pada suatu hari ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang dalam perjalanan, ia mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. Maka ia segera turun dari untanya, kemudian salat 2 rakaat dan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu berkata, aku telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wasta'inu bis sabri was salah, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat, dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Terdapat kisah lain mengenai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ia sedang dalam perjalanan. Ia mendapatkan berita kematian saudaranya yang bernama Kusam, maka ia segera turun dari untanya dan mengerjakan salat 2 rakaat di pinggir jalan. Ia berdoa cukup lama dalam tasyahudnya, kemudian ia berdiri untuk melanjutkan perjalanan seraya membaca ayat Al-Qur'an, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yang artinya carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Mengenai masalah khusyuk insyaallah akan dijelaskan pada hadis yang akan saya bacakan berikutnya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan sebuah kisah mengenai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu ketika ia mendengar berita tentang wafatnya salah seorang azwajun mutahharatu, yang artinya istri-istri Rasulullah, azwajun mutahharah. Ia segera bersujud ketika seseorang menanyakan perbuatannya itu, maka ia menjawab, beginilah yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apabila kita mendapat musibah, hendaklah kita sibukkan diri kita dengan salat, sedangkan tidak ada musibah yang lebih besar selain wafatnya Ummul Mukmin. Hadis riwayat Abu Daud. Ketika Ubadah radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, janganlah kalian menangisiku. Apabila ruhku telah keluar, maka aku minta agar kalian berwudu dengan sempurna, lalu pergi ke masjid. Lakukanlah salat dan beristighfarlah untukku, karena Allah menyuruh kita agar selalu memohon pertolongan kepadanya dengan sabar dan salat. Kemudian berbaringkanlah aku di dalam liang kubur. Suami Ummu Kulsum radhiyallahu anha, yaitu Abdurrahman radhiyallahu anhu, menderita sakit yang amat parah, sehingga karena sangat parahnya semua orang mengira bahwa ia telah meninggal dunia.
Melihat hal itu Ummu Kulsum radhiyallahu anha segera bangun dan melakukan salat. Ketika selesai salat Abdurrahman radhiyallahu anhu siuman, lalu ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, "Apakah keadaanku tadi seperti orang yang telah mati?" "Ya," jawab mereka. Abdurrahman radhiyallahu anhu berkata, "Dua orang malaikat maut mendatangiku seraya berkata, 'Pergi engkau menghadapi ahkamul hakimin, hakim yang maha adil. Dialah yang akan membuat keputusan tentang urusanmu.' Kemudian mereka membawaku. Ketika itu datang malaikat yang ketiga dan berkata kepada dua malaikat tadi, 'Kamu berdua pergilah. Orang ini termasuk golongan yang memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan. Hal itu telah tertulis sejak dia masih berada di dalam kandungan ibunya, sedangkan saat ini anak-anaknya masih memperoleh manfaat darinya.' Setelah peristiwa itu Abdurrahman masih hidup selama 1 bulan, kemudian meninggal dunia." Durrul Mansur. Nadhr radhiyallahu anhu bercerita, pernah suatu ketika siang hari menjadi gelap gulita, maka aku berlari menemui sahabat Anas radhiyallahu anhu dan bertanya, "Pernahkah engkau mengalami peristiwa seperti ini semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dia menjawab, "Semoga Allah melindungi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lanjutkan yang tadi. Ketika Nadhr radhiyallahu anhu bercerita, "Pernahkah suatu ketika siang hari menjadi gelap gulita, maka aku berlari menemui sahabat Anas radhiyallahu anhu dan bertanya, 'Pernahkah engkau mengalami peristiwa seperti ini semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?' Dia menjawab, 'Semoga Allah melindungi. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi angin bertiup sangat kencang, maka kami semua berlari ke masjid karena khawatir kalau hari kiamat segera terjadi.' Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, apabila keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa suatu kesusahan, maka beliau memerintahkan mereka agar mendirikan sholat. Serta dia membaca Al-Quran berikut ini, "Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil taqwa." Perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta rezeki darimu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 132. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa mempunyai hajat keperluan baik mengenai urusan dunia ataupun agama, mengenai hubungan dengan Allah ataupun dengan hambanya, maka hendaklah ia berwudu dengan sempurna, lalu salat 2 rakaat, setelah itu memuji Allah dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa berikut, "La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin, la tada' li dhanban illa ghafartah, ya arhamar rahimin, wala hamman illa farratah, wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin." Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Maha suci Allah Rabb yang memelihara arasy yang agung. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku memohon kepadamu segala sesuatu yang menyampaikan kepada rahmatmu, surga dan ampunanmu, keuntungan dari segala kebajikan dan keselamatan dari segala dosa. Janganlah engkau biarkan bagiku suatu dosa tanpa engkau mengampuninya, suatu kesempitan tanpa engkau melapangkannya, dan suatu keperluan yang engkau ridhoi tanpa engkau memenuhinya. Terimalah wahai yang maha rahim, maka insyaallah hajatnya akan terpenuhi. Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu berkata, meminta kepada Allah melalui salat ketika menghadapi suatu keperluan adalah dianjurkan. Orang-orang terdahulu juga apabila ditimpa suatu bencana mereka segera melakukan salat, dan apabila selamat dari bencana mereka pun segera melakukan salat. Dia bercerita, di Kufah ada seorang kuli barang yang terkenal dan sangat dipercaya oleh orang-orang karena kejujurannya.
Banyak para pedagang yang menitipkan barang atau uang kepadanya. Suatu hari ketika dalam perjalanan ia bertemu dengan seorang lelaki. Lelaki itu bertanya padanya, "Engkau mau pergi kemana?" Kuli menjawab, "Aku akan pergi ke kota fulan." Lelaki itu berkata, "Aku pun akan pergi ke sana. Aku tidak sanggup berjalan kaki bersamamu. Bagaimana kalau aku mengendarai keledaimu dengan bayaran 1 dinar?" Si kuli pun setuju. Lalu lelaki itu mengendarai keledai. Ketika tiba di suatu persimpangan jalan, lelaki itu bertanya, "Jalan mana yang akan engkau lalui?" Si kuli menjawab, "Jalan umum ini." Lelaki tadi menyahut, "Jalan yang satunya ini lebih dekat dan lebih memudahkan bagi keledai ini, karena banyak sekali rumput di sana." Si kuli berkata, "Aku belum pernah melewatinya." Lelaki itu berkata lagi, "Aku sering melewatinya." "Baiklah, kita coba jalan ini," jawab si kuli itu. Setuju. Maka mereka pun melewati jalan itu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah hutan lebat yang menyeramkan dan banyak berserakan tengkorak manusia. Tiba-tiba lelaki itu turun dari keledai sambil mengeluarkan pedang dari balik punggungnya dan berniat akan membunuh si kuli. "Jangan lakukan itu," teriak si kuli. "Ambillah keledai dan barang-barang ini kalau itu keinginanmu. Tapi jangan bunuh aku." Namun lelaki itu tidak mengindahkan, bahkan bersumpah akan membunuh si kuli terlebih dahulu sebelum mengambil semua barangnya. Si kuli terus memohon sambil memelas, namun lelaki zalim itu sama sekali tidak menghiraukannya. Akhirnya si kuli pasrah dan berkata, "Baiklah, kalau itu keinginanmu, izinkan aku melakukan sholat 2 rakaat untuk yang terakhir kalinya." Lalu lelaki itu berkata sambil tertawa mengejek, "Cepat lakukan." Mayat-mayat ini pun mengajukan permohonan yang sama, namun sholat mereka sama sekali tidak dapat menolong mereka sedikit pun. Kemudian si kuli segera memulai sholat, namun setelah selesai membaca Al-Fatihah, tidak ada satu surat pun yang diingatnya. Sementara lelaki zalim itu terus mendesak si kuli agar mempercepat sholatnya. "Cepat selesaikan sholatmu." Tiba-tiba tanpa disengaja terucap oleh lidah si kuli sebuah ayat yang berbunyi, "Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'." Yang artinya, atau siapakah yang menerima doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesulitan. Quran Surah An-Naml ayat 27. Dia membaca ayat itu sambil menangis. Tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda memakai topi besi yang gemerlapan. Dia menikam lelaki zalim itu hingga tewas. Dari tempat jatuhnya si zalim itu keluarlah nyala api. Si kuli langsung bersujud sebagai tanda syukur kehadirat Allah. Lalu ia berlari ke arah penunggang kuda tadi dan bertanya, "Ceritakan padaku, siapakah engkau dan bagaimana engkau bisa datang kemari?" Penunggang kuda itu menjawab, "Aku adalah penjaga ayat yang engkau baca tadi. Sekarang engkau selamat, silakan engkau pergi kemana saja engkau suka." Setelah berkata demikian, ia pun menghilang. Pada hakikatnya salat adalah keuntungan yang sangat besar. Selain penyebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala, salat juga penyebab keselamatan dari berbagai bencana di dunia dan mendatangkan ketenangan hati. Ibnu Sirin radhiyallahu anhu berkata, "Seandainya aku diberi kesempatan untuk memilih antara surga dan 2 rakaat salat, maka aku akan memilih salat karena surga itu untuk kesenanganku, sedangkan salat adalah untuk keridhaan Rabbku." Rasulullah SAW bersabda, "Alangkah pantas dicemburui seorang muslim yang ringan hidupnya, keluarga dan harta yang tidak menyibukkannya, banyak peluang untuk sholat, selalu menerima rezeki yang ada, bersabar atas segala hal, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, hidup tanpa disanjung, kematiannya dipermudah, sedikit harta warisannya, dan tidak banyak orang yang menangisinya." Al-Jami'us Shaghir, beliau juga bersabda, "Perbanyaklah salat-salat sunnah di rumahmu, agar rumahmu semakin dipenuhi kebaikan." Demikianlah talim kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.